Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Hukum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Baiklah, perkenalkan, nama saya Raihan Hidayat dengan NIM 2013-030074. Saya salah seorang mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara atau Jinayah Siasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri atau UIN Imam Bonjol Padang. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas atau dari ujian tengah semester mata kuliah Hukum Pajak bersama dosen kesayangan kami, Bapak Dr. Anton Rosari SHMH. Baiklah, dari beberapa slide atau beberapa potongan foto yang telah saya berikan di awal tadi, tentu dapat kita pahami dan dapat kita simpulkan bahwa pada saat ini, pada detik ini, saya akan membahas tentang perpajakan. Sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana sistem perpajakan yang ada di Indonesia, tentu hal pertama yang harus kita ketahui, hal pertama yang harus kita pahami ialah apa itu pajak. Bagaimana itu pajak? Siapa saja subjek pajak? Dan apa objek pajak? Baiklah, menurut saya secara singkatnya, pajak itu adalah suatu iuran yang diberikan oleh masyarakat kepada kas negara yang tujuannya itu agar apa? Untuk kepentingan umum atau demi kesejahteraan umum. Itulah pajak. Jadi misalnya ada masyarakat atau ada rakyat kita atau rakyat Indonesia yang memberikan pajak, yang memberikan iurannya terhadap dirinya, terhadap hartanya, terhadap benda, terhadap kendaraannya, terhadap tanah atau terhadap bangunan yang ada di atas tanah itu yang ia berikan kepada negara yang yang tujuannya itu untuk kesejahteraan masyarakat umum, maka itulah yang disebut dengan pajak. Baik, kemudian mengenai subjek pajak. Mengenai subjek pajak ini dapat kita pahami bahwasanya yang menjadi subjek pajak di Indonesia itu adalah warga Indonesia itu sendiri, atau yang bisa kita pahami bahwasanya orang-orang yang memiliki kedudukan di Indonesia. Nah, seperti kita warga negara Indonesia, nah kita dikenakan wajib pajak. Seperti kita sudah memiliki kendaraan bermotor, nah itu kita diwajibkan pajak 1 kali 1 tahun. Begitulah pajak. Kemudian objek pajak, banyak sekali objek pajak yang ada di Indonesia. Dapat kita pahami bahwasanya seluruh sendi kehidupan dan seluruh apapun yang berkaitan dengan kehidupan rakyat Indonesia itu adalah objek pajak. Misal, pada saat kita memiliki kendaraan bermotor, katakanlah mobil, maka itu juga dikenakan sebagai objek pajak. Atau seperti kita memiliki tanah di Indonesia, nah itu juga merupakan objek pajak, yang mana pajak itu harus dan wajib kita keluarkan setiap tahunnya. Atau dalam kata lain seperti pajak bumi dan bangunan atau PBB. Atau seperti juga kita bekerja, kita mencari uang untuk kita makan, kemudian itu juga dikenakan pajak. Namanya apa? Namanya pajak penghasilan. Sementara kita di Indonesia mengenal 3 sistem perpajakan. Adapun sistem yang pertama yaitu self assessment system, artinya sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajaknya itu yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Artinya di sini adalah wajib pajaklah yang berperan aktif dalam menentukan atau menghitung pajaknya. Nah, pajak ini dapat kita misalkan seperti pajak penghasilan. Tentunya dalam pajak penghasilan yang menentukan besaran pajaknya itu adalah wajib pajak yang bekerja, seperti ada dalam pajak yang diberikan dari hasil pekerjaan, atau seperti pajak yang diberikan atau dikeluarkan dari hasil modal atau investasi. Tentunya itu dibukukan atau dicatat oleh si wajib pajak. Toh tak mungkin nyatanya kalau yang bekerja si A yang mencatat atau yang menentukan besaran pajaknya itu adalah si B. Nah itu kan tidak
artinya tidak nyambung atau tidak relevan. Begitu juga dengan namanya tadi itu diawali dengan self, artinya diri sendiri. Nah, di sini cirinya itu adalah wajib pajak atau subjek pajak tadi itu dia berperan aktif sendiri dalam menentukan besaran pajak yang akan dikeluarkannya. Seperti yang kita katakan contohnya tadi itu adalah seperti pajak penghasilan atau PPH. Yang mana di PPH itu ada yang namanya pajak penghasilan orang pribadi. Nah, tentunya orang pribadi itulah yang nantinya akan menentukan besaran berapa pajak yang akan ia bayarkan terhadap dirinya sendiri, terhadap penghasilan yang ia dapat. Kemudian yang kedua, dalam sistem perpajakan di Indonesia itu kita mengenal dengan yang namanya Official Assessment System. Artinya di sini adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang itu pada fiskus atau aparat perpajakan. Nah, artinya di sini bahwasanya si wajib pajak atau subjek pajak tadi dia hanya bersifat pasif, dia hanya bersifat menunggu. Yang bersifat atau berperan aktif atau bersifat aktif di sini adalah lembaga yang menentukan besaran pajak. Seperti ada namanya itu pajak bumi bangunan. Nah, seperti ada si A, dia memiliki tanah di kota A, kemudian untuk pajak terhadap tanah yang ia miliki di kota tersebut itu bukan dia yang menentukan berapa besarnya, tetapi yang menentukan itu adalah lembaga perpajakan yang ada di daerah tersebut. Jadi pada sistem yang kedua ini atau yang kita kenal dengan Official Assessment System, bahwasanya di sini yang berperan aktif adalah lembaga-lembaga perpajakan yang ada di daerah tersebut, bukan si wajib pajak atau si subjek pajak tadi. Artinya yang memberikan besaran terhadap pajak yang akan dikeluarkan terhadap objek pajak itu adalah lembaga-lembaga perpajakan yang ada di daerah tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, kita di Indonesia ini mengenal sistem perpajakan yang namanya yaitu withholding system, yang artinya besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak. Nah, di sini contohnya dapat kita lihat bahwasanya seperti pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Nah, itulah tiga bentuk sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Kemudian yang harus kita cermati bahwasanya pajak di Indonesia itu harus menggunakan sistem dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya apa? Artinya di sini kita harus menggunakan sistem demokrasi pajak. Artinya bahwasanya seluruh pajak yang diberikan oleh masyarakat, seluruh pajak yang dikeluarkan oleh masyarakat itu harus dikembalikan lagi kepada untuk demi kesejahteraan rakyat itu sendiri, bukan digunakan untuk hal-hal yang sepele lainnya. Seperti kita di Indonesia ini sudah banyak sekali toh nyatanya seperti pajak yang kita keluarkan itu katanya untuk pembangunan jalan, untuk pembangunan kota, untuk pembangunan daerah-daerah tersebut. Nah, tapi nyatanya kita lihat bahwasanya masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah atau kota tersebut, seperti jalannya yang sangat nggak layak untuk dilalui, tapi di sana masyarakat atau rakyatnya itu lancar dalam membayar pajak. Nah, ini kan tidak ada hubungan timbal balik, artinya rakyat memberikan pajak namun negara sebagai penerima pajak nah itu tidak melaksanakan tugasnya. Seharusnya yang harus dilaksanakan itu adalah pemerintah selaku di sini adalah orang yang ada di dalam negara tersebut, bahwasanya ia harus mengeluarkan seluruh pajak-pajak yang diberikan oleh rakyat, oleh masyarakat itu dikembalikan lagi kepada kesejahteraan masyarakat itu sendiri, bukan untuk kesejahteraan para pejabat-pejabat negara tersebut, bukan untuk kesejahteraan pejabat-pejabat pemerintah tersebut. Ya, kita ketahui pejabat pemerintah itu bekerja silakan, tapi kan
tujuan utama dari adanya pajak tadi itu adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, itulah tujuan utama dari pajak tadi. Namun yang kita lihat sekarang, pajak lancar diberikan oleh rakyat. Rakyat selalu membayarkan pajak setiap tahun. Namun apa yang didapatkan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat itu belum setimpal. Jadi artinya belum ada hubungan timbal balik yang dirasakan oleh masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya telah mendengarkan penjelasan dari apa yang saya bicarakan dari awal sampai akhir ini. Mungkin sekian, terima kasih. Salam Sobat Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.